Ya, puji Tuhan, Tuhan baik buat setiap kita. Pagi ini kita sama-sama kembali sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari eh, Matius 28 ya ayat 18 sampai dengan 20. Dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, tema kita bicara tentang memperluas kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bicara tentang Yesus sendiri, tentang tentang dirinya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan tentang janjinya bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita semua, ya, untuk membawa kita kepada satu tempat di sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk bisa memberitakan memperluas kerajaan Allah, kita harus menjadi murid, ya. Kita harus menjadi murid karena kerajaan Allah itu dipercayakan kepada murid-muridnya. Makanya kita harus pertama menjadi murid. Yang bukan murid susah untuk memberitakan tentang Injil kerajaan Allah, untuk memperluas kerajaan Allah. Kita harus uh, mendedikasikan diri kita untuk menjadi seorang murid. Perlu digarisbawahi, murid. Hanya murid yang diberikan kuasa. Orang-orang lain tidak mendapatkan kuasa, tidak mendapatkan otoritas. Tetapi murid, Tuhan memberikan otoritas kepada murid. Itu sebabnya Yesus memberikan amanat ini kepada murid-muridnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Semua otoritas yang diberikan kepada murid itu berasal dari Yesus. Dan hanya Yesus yang memberikannya, mengutusnya. Saudara, kalau kita lihat di Lukas pasal 9, ayat yang pertama, Lukas 9 ayat yang pertama, dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara, kita butuh kuasa, kita butuh otoritas Tuhan. Dan itu hanya seorang murid yang diberikan. Dan diberikan kepada orang lain. Kalau dia bukan murid, dia hanya palsu, murid palsu, tanda kutipnya, itu enggak memiliki kuasa, enggak memiliki otoritas, enggak bisa mengusir setan-setan. Contohnya kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16, di sana bagaimana 7 anak imam Skewa, ya, mereka mencoba menggunakan nama Yesus, memberitakan memberitakan menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 19, bagus yang kita baca, Saudara. Ayat 13 dikatakan begini. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggayung mereka semua
dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Saudara, ini bukan murid. Ketika bukan murid menggunakan nama Yesus, tidak ada kuasa di sana. Makanya kita harus belajar menjadi seorang murid. Waktu kita menjadi murid, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ada kuasa Tuhan yang bersama dengan kita. Ada otoritas Tuhan. Makanya kita bisa mengusir setan. Akhir-akhir ini saudara banyak orang tidak mau dimuridkan. Kalau menjadi murid itu perlu ketaatan sama gurunya. Mau diajar, mau memberi diri. Saudara, dalam hidup kita perlu menjadi murid. Ya. Menjadi murid itu adalah memiliki karakter Kristus. Menjadi murid ada kasih dalam hidup kita. Menjadi murid mau melayani. Menjadi murid mau diutus. Mau pergi. Banyak orang tidak mau pergi. Nah, kita keluarga New Life lagi berbenah bahwa kita juga akan melaksanakan amanat agung ini untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Kita mempersiapkan diri kita. Tahun depan mungkin kita sudah bisa mengutus orang untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita harus siap untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadikan murid. Karena kita adalah murid, kita juga dipercayakan untuk menjadikan murid orang lain. Untuk mengajar mereka. Untuk membaptis mereka. Supaya mereka juga pergi dan melakukan hal yang sama. Dan dikatakan di dalam Markus pasal 19, Markus pasal 16, ayat ke 17 dikatakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang yang percaya ini adalah murid. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Luar biasa saudara. Seorang murid sejati ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada kuasa Tuhan yang menyertai yang luar biasa. Makanya kita harus menjadi murid Kristus. Dengan kerendahan hati, kita mau belajar untuk jadi murid. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi untuk pergi memberitakan, memperluas kerajaan Allah, kita harus menjadi murid. Kenapa? Dengan menjadi murid ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan berikan untuk mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, untuk menghardik penyakit-penyakit, untuk menyembuhkan orang lain, untuk membawa orang lain kepada Kristus, memperkenalkan Allah yang menjadi manusia, yang mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan
Satu hal lagi yang luar biasa ketika kita menjadi murid. Markus 4 ayat 33 dikatakan begini, saudara. Markus 4 ayat yang ke-33 dikatakan, dalam banyak perumpamaan semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Ayat 34. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya. Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Murid itu harus punya hubungan dengan Tuhan. Murid diberikan karunia secara tersendiri. Murid itu spesial bagi Tuhan. Ada kedekatan, ada hubungan yang spesial. Kalau orang lain dalam banyak pengajaran Yesus itu dalam perumpamaan, sehingga mereka nggak mengerti. Tetapi murid, mereka mendapatkan privilege, mereka mendapatkan spesial pengajaran Yesus. Yesus menyampaikan segala sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang lain. Hanya murid yang bisa mengerti. Itu sebabnya saudara, waktu kita menjadi murid Kristus, Roh Kudus akan turun atas kita, memberikan kuasanya, memberikan pengertian kepada murid-murid Kristus untuk hal-hal yang kadangkala dunia tidak mengerti. Saudara, Matius pasal 13 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Matius 13 ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus ayat 11, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi mereka tidak. Saudara, orang yang bukan murid Yesus, mereka tidak mengerti. Ada rahasia yang diungkapkan hanya kepada murid. Kita perlu mengerti ini, saudara. Semakin kita mengerti, kita mau menjadi murid, kita mau merendahkan hati kita, mau diajar, mau dibimbing, akan semakin kita mengerti rahasia-rahasia Allah. Makanya kemarin saudara kita jumpa dengan hamba Tuhan dari jauh sana, saudara. Kok aneh, dia bisa melihat tentang kita. Kenapa? Karena mereka adalah murid. Ada rahasia Allah yang diungkapkan pada mereka. Nah, kita harus belajar juga untuk belajar menjadi murid, sehingga semakin hari semakin banyak hal dibukakan buat setiap kita. Dan kita akan pergi, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ada tuntunan, ada otoritas yang dia berikan dalam hidup setiap murid untuk pergi memperluas kerajaan Allah. Waktu 12 murid diutus Tuhan, Tuhan memberikan kuasa kepada mereka, sehingga setan-setan takut kepada mereka. Kalau kita tidak menjadi murid, rahasia-rahasia Allah tidak dibukakan buat setiap kita, maka kita akan mudah disesatkan, akan mudah beralih, akan mudah diintimidasi oleh iblis, akan mudah beralih dari pengharapan kepada Tuhan kepada pengharapan manusia, akan mudah kecewa. Saudara,
Biarlah pagi ini kita kembali menyadari bahwa kita perlu menjadi murid sejati. Kenapa? Kenapa menjadi murid sejati? Karena ketika kita menjadi murid sejati, ada kuasa dan otoritas Tuhan yang diberikan buat setiap kita. Ada karunia, rahasia Allah yang dibukakan buat setiap kita. Dan dengan itu semua, kita akan menjadi penjala manusia. Kita akan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang, bahkan kepada bangsa-bangsa. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita. Kita renungkan, apakah kita dalam posisi hari-hari ini seorang muridkah? Ataukah kita masih tidak mau dimuridkan? Seorang murid pasti mendengar gurunya. Kita mau belajar taat untuk kita bisa memperluas kerajaan Allah dengan powerful, dengan kuasa dan otoritas yang dari Tuhan, dengan karunia-karunia khusus yang daripada Tuhan, supaya kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan, dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian.